sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan teks prosedur. Penjelasan ini ada juga dalam buku paket pada halaman 12 ya. Pada bagian D di sana ada tentang mengembangkan rancangan teks prosedur. Beberapa waktu yang lalu beberapa di antara kami telah ada yang mengirimkan video-video tentang pembuatan teks prosedur. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teks-teks tersebut sudah dapat dikatakan menjadi teks prosedur. Hanya saja di sana yang perlu kamu perhatikan adalah kurangnya bagian-bagian dari struktur teks prosedur itu sendiri. Misalnya tidak ada bagian pembuka, kemudian juga tidak kamu buat semacam sebuah kesimpulan ya. Kalau semuanya masih memperhatikan yang namanya langkah-langkah atau tahapan-tahapannya, itu sudah cukup jelas. Oke, langsung masuk kita ke bagian inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang mengembangkan teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi, yang perlu kita perhatikan adalah ada dua hal yang menjadi kompetensi dasar kita. Yang pertama adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, dalam hal ini yaitu dengan organisasi yang tepat baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada kali ini yaitu adalah ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama ya, bahwa siswa diharapkan mampu menyusun rancangan garis besar dalam melakukan suatu prosedur. Dan yang kedua yaitu siswa mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Itulah dua dari tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada pun poin-poin inti dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama adalah tujuan menyusun prosedur. Kemudian yang kedua adalah prosedur tentang aktivitas harian. Yang ketiga adalah membuat rancangan teks prosedur. Yang ketiga adalah menyusun teks prosedur. Dan yang kelima adalah membuat video prosedur. Dan yang keenam adalah menyunting teks prosedur. Nah, itulah beberapa poin penting dalam pembahasan pada pertemuan kali ini. Ya, perhatikan bukunya di sana pada halaman 12. Di sana terdapat 3 hal yang menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan atau pengembangan rancangan teks prosedur. Yang pertama di sana dijelaskan adalah, ya perhatikan lagi di sana pada tiga pokok ya. Ketiga pokok itu akan Bapak sampaikan kembali pada hal ini. Yang pertama adalah isi teks. Pengembangan topik dilakukan dengan memaparkan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas. Kerancuan informasi dapat menyebabkan kegagalan atau justru berakibat fatal. Selanjutnya yang kedua adalah struktur teks. Kelengkapan struktur dan penempatan bagian struktur yang tertata baik lebih mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks yang lengkap memperjelas informasi yang disampaikan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kebahasaan teks. Ragam bahasa, pemilihan kata, dan tata kalimat yang baik tidak hanya memperjelas karakteristik teks, tapi juga dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman maksud teks. Oke, itulah dia 3 hal yang harus diperhatikan secara umum dalam pengembangan teks prosedur. Selanjutnya pada halaman 13, dari ketiga hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa hal dalam menyusun teks prosedur. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal. Mari kita cermati buku kita pada bagian atas yang ada di halaman 13. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Jadi tentukan tujuan, tentukan topik. Topik teks ditentukan berdasarkan tujuan tertentu yang juga mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan serta bersifat resmi ataupun tidak resmi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, membuat rancangan teks. Dalam hal ini, rancangan teks menjadi panduan dalam mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur, yaitu dengan menuliskan ide pokok, inti informasi dalam setiap bagian struktur. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan rancangan teks. Pengembangan rancangan teks dilakukan dengan menjabarkan ide pokok atau inti informasi yang menjadi batasan agar pemaparan teks tidak berbelit-belit dan runtut dengan memperhatikan kaidah kebahasaan.
Dan bagian yang terakhir adalah menyunting teks. Penyuntingan teks bertujuan mengoreksi dan memperbaiki kesalahan penulisan yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan ataupun kelengkapan dan keaktualan informasi. Itulah langkah-langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks prosedur. Maka secara prosedural ya, dapat juga kita katakan bahwa ada beberapa hal lainnya yang lebih lengkap untuk bisa kita perhatikan ya dalam hal menyusun teks prosedur. Berikut ini akan Bapak jelaskan kembali secara prosedural ya, secara prosedural atau yang disampaikan dengan kalimat-kalimat perintah. Maka dalam mengembangkan teks prosedur hal-hal berikut perlu kita cermati. Mari kita perhatikan. Ya, pada halaman 13 pada bagian bawah di sana dibuat aktivitas yang dijelaskan pada penjelasan buku tersebut adalah mengembangkan rancangan teks prosedur. Ya, ada 6 imperatif atau kalimat imperatif secara umum yang dijelaskan bagaimana mengembangkan rancangan teks prosedur. Yang pertama adalah gunakan rancangan teks prosedur yang telah Anda buat pada materi sebelumnya. 2. Perbaikilah terlebih dahulu hal-hal yang menurut Anda kurang dalam rancangan tersebut. Misalnya bagian inti, teks disempurnakan dengan menambah langkah-langkah kegiatan yang dianggap perlu. 3. Kembangkan rancangan teks tersebut dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Anda dapat mengembangkan rancangan tersebut dalam bentuk perincian butir-butir informasi ataupun narasi. Yang keempat adalah suntinglah teks prosedur yang telah Anda tulis. Perbaikilah kesalahan-kesalahan yang Anda temukan dalam teks, baik yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan maupun isi teks. Yang kelima, presentasikan teks prosedur yang telah Anda tulis sambil memperhatikan atau memberi contoh langkah kegiatannya. Dan yang keenam adalah mintalah teman atau guru untuk mengomentari hasil dari presentasi Anda. Ya, jadi hal ini sudah Bapak anggap bahwa teks prosedur yang telah kamu kirimkan dalam bentuk video sudah memenuhi kriteria di atas, bahwa prosedur tersebut merupakan prosedur yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan informasi teks prosedur. Perhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, itu dia adalah bagaimana menyusun informasi teks prosedur. Selanjutnya adalah ada beberapa pedoman dalam menyusun teks prosedur. Pedoman-pedoman tersebut yang harus kita cermati adalah: yang pertama, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, pastikan instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. Yang ketiga adalah sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. Yang keempat, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Ya, itulah pedoman yang perlu kita perhatikan dalam menyusun teks prosedur. Perhatikan atau cermati ya pada cuplikan berikut ya, maka bisa kita lihat bahwa misalnya sebuah struktur prosedur ya, sebuah prosedur kita susun dengan memperhatikan struktur sebagai berikut ya. Pada tampilan berikut di sana ada 2 bagian utama teks prosedur, di mana bagian-bagian tersebut ada 2 unsur utama yang diperhatikan sesuai dengan strukturnya. Yang pertama ada tujuan dan yang kedua adalah langkah-langkah. Misalnya di sini disampaikan adalah cara membuat QR code dan QR code atau dengan kode QR code. Ya, ini adalah tujuannya ya. Maka disampaikan sama di sana bahwa kode QR merupakan teknologi evolusi atau barcode atau kode batang. QR code tercatat mampu menyimpan data yang lebih besar dibandingkan dengan barcode. Berikut cara membuat QR code. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, Anda bisa menggunakan koneksi internet atau browser untuk masuk ke halaman qcure.me. Langkah kedua adalah memasukkan tautan atau link URL yang Anda ingin buat kode QR-nya. Anda hanya perlu menyalin dan menempel link website atau URL Anda. Selanjutnya Anda bisa masuk ke tahap selanjutnya, yakni live review. Pada bagian ketiga ini,
Anda bisa langsung mengklik download. Kemudian langkah keempat adalah mengklik download. Anda bisa memilih dengan format PNG, JPEG, SVG, dan atau EPS. Langsung klik dan di format yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah Anda bisa mengecek keberhasilan QR code yang telah Anda buat dengan menggunakan Google Search by Image, atau Anda bisa menggunakan aplikasi QR Code Reader dan Scanner, atau download aplikasinya melalui aplikasi yang sudah tersedia. Namun biasanya mengetes QR Code dengan Google Search by Image seringkali mengalami kegagalan. Meskipun begitu, Anda masih bisa menggunakan aplikasi QR Code Reader. Demikianlah pembuatan struktur teks yang harus memperhatikan strukturnya. Dalam hal ini tidak ada struktur kesimpulan, karena struktur kesimpulan atau penegasan ulang itu bersifat opsional atau bisa juga tidak dimuat. Itu dia. Bisa kita cermati bahwa sebuah teks prosedur yang kita susun harus juga memperhatikan struktur. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang kaidah kebahasaan teks prosedur, maka sebuah prosedur juga harus memperhatikan kebahasaannya. Misalnya dalam hal ini ada 4 hal. Misalnya adalah penanda wacana, kata ganti atau pronomina, kemudian penggunaan konjungsi atau kata penghubung, dan penggunaan kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif dalam teks prosedur. Misalnya yang pertama adalah pada penanda wacana, yang dimaksud di sini adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi menyatakan pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama, lalu setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Dalam hal ini yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya ia, nya, mereka, kita, dan kami. Dan yang ketiga, konjungsi. Ya, konjungsi juga disebut dengan kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif dalam teks prosedur. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, dan kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Demikian pembahasan pada teks prosedur tersebut. Ya, coba kita cermati soal berikut. Sebagai penutup kita membahas soal sebentar ya. Ya, bacalah teks berikut. Boleh-boleh saja ikut arus, akan tetapi tetap ingat juga tempat kita berpikir agar identitas bangsa tidak hilang. Siapa lagi yang akan mengemban pesan dan peninggalan nenek moyang dan leluhur bangsa kalau bukan kita sendiri? Iya kan? Kita tahu dan sadar bahwa Indonesia kita tercinta ini punya ragam kebudayaan yang sangat kaya. Setiap provinsi dan suku bangsa mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain. Juga latar belakangnya, budaya yang berbeda. Masing-masing provinsi memiliki bentuk penampilan dan mempunyai keunikan yang sangat indah. Kaya akan warna, bentuk, detail-detail, dan ornamen-ornamen unik, dan penuh identitas kedaerahan. Tentunya semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh dilupakan hanya karena ingin ikut arus gaya minimalis. Soalnya adalah kata kerja imperatif dalam cuplikan teks di atas adalah A. Tidak boleh, B. Kita tahu, C. Mempunyai, D. Mengemban pesan, dan E. Ikut arus. Manakah jawabannya? Manakah jawabannya kira-kira? Maka jawabannya adalah ya, jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan perintah ikut arus ya. Perhatikan di sana pada kalimatnya ya, ikut arus. Ikut arus di sana adalah kalimat perintah. Boleh-boleh saja ikut arus. Gitu ya. Selanjutnya coba kita lihat pada soal berikutnya, soal nomor 2. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. Tahap pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Perhatikan tahapnya. Selanjutnya soal yang kedua adalah cermati
Amatilah kalimat-kalimat berikut. Tahap pembuatan kartu tanda penduduk. Ya, urutan kalimat tersebut agar menjadi teks prosedur adalah, perhatikan pilihannya: A 5, 6, 2, 3, 4, dan 1, B 5, 6, 2, 1, 3, dan 4, C 6, 5, 3, 2, 4, dan 5, dan D 6, 3, 2, 1, 4, dan 5, serta E 5, 6, 3, 2, 1, dan 4. Yang manakah jawabannya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B 5, 6, 2, 3, 1, dan 4. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kiranya kamu bisa memahaminya. Untuk lebih memperjelas pemahamanmu, kamu bisa mengulang lagi video ini. Terima kasih, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dan selamat sampai bertemu dalam pembahasan dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Salam.